Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabbana Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Alhamdulillah yang kami hormati, yang kami muliakan segenap pimpinan, segenap wakil pimpinan, segenap pengurus dari Majelis Taklim Iwamid on air. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap bunda-bunda yang tergabung dalam kegiatan sore hari ini, Risalah Senja di putaran akhir. Semoga kita semuanya, majelis kita ini senantiasa mendapatkan banyak-banyak rahmat, berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak anugerahnya, karunia-Nya, kesempatannya, kenikmatannya untuk kita semuanya, sehingga berkat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua bisa mendapatkan banyak-banyak kenikmatan, banyak-banyak anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita statusnya adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiada lain tidak ada bukan, mari bersama-sama kita senantiasa mengucapkan sholawat dan salam secara terus menerus kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau inilah sosok yang nantinya akan membawa syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang yang diakui sebagai umatnya. Maka kita berdoa di kesempatan sore hari ini, semoga kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allah. Ya, alhamdulillah kita di sore hari ini sampai di putaran akhir ngaji kita, intinya di kesempatan yang baik yang mulia ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak-anak kita semuanya diberi oleh Allah panjang umur, dalam keadaan iman takwa kepada Allah, dalam keadaan manfaat barokah umur kita, dalam keadaan sehat walafiat lahir batin kita semuanya, seger kewarasan, sehat sempurna. Amin Allahumma amin. Dua kalinya kita juga berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak-anak kita semuanya selalu dijaga oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah, selalu diselamatkan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, lahir batin kita semuanya, jasmani rohani kita semuanya, dan semua aspek kehidupan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menutup semua keburukan-keburukan kita, menutup semua aib-aib kita, dan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Berikutnya juga kita mari bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, putra-putri kita semuanya, semoga diberi kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan di dunia ilal akhirat. Terkabul semua cita-cita kita, hajat-hajat kita semuanya, berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita semuanya, mari kita berdoa kepada Allah, semoga diberi limpahan rezeki,
yang halalan, thayyiban, katsiran, mubarakan untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, sebagai sarana bagi kita untuk semakin istiqomah mendekatkan diri kepada Allah dari rizki-rizki yang kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, semoga kita semuanya diberi istiqomah, diberi kekuatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa menikmati lezatnya, indahnya, nikmatnya dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan dalam bermunajat kepada Allah. Semoga kita semuanya diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, semoga nanti diakhirkan umurnya dalam keadaan husnul khatimah, mati dan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Bismillah, biniatin qabul, biniatin salamah ila hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, kita melanjutkan ngaji kita. Nah, mari kita bersama-sama betul-betul bisa menjadikan Ramadan tahun ini betul-betul mendapatkan kemenangan yang sejati. Karena untuk mendapatkan kemenangan yang sejati ini memang ada rentetan-rentetan yang saling berkesinambungan. Mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggabungkan 3 bulan yang penuh berkah, yaitu Rajab, Sya'ban, dan juga bulan suci Ramadan. Maka kalau kita menarik dari awal, keberkahan itu dimulai adalah saat kita memasuki bulan Rajab, di mana di dalam bulan Rajab kita semuanya sudah mengetahui di dalamnya terdapat peristiwa yang agung, peristiwa yang besar yang bernama Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan amanah untuk menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Sehingga ini dasar paling awal, paling utama bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan juga tahun-tahun setelah, tahun-tahun seterusnya, semoga kita senantiasa akan mendapatkan kemenangan terus-menerus. Intinya, saya sudah sering menyampaikan mengenai sholat, manfaat dari sholat, dan lain sebagainya. Intinya, kunci surga pun memang terletak di ibadah sholat kita. Bahwasannya dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dijelaskan qad aflahal mu'minun. Dilanjutkan dengan ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Artinya keberuntungan terbesar seorang mukmin itu adalah mendapatkan surganya Allah, bahkan dirindukan oleh surganya Allah. Dan salah satu orang yang akan dirindukan surganya Allah itu adalah orang yang menjalankan sholat secara istiqomah, secara khusyuk. Karena sholat itu menjadi tiang agama dan juga secara praktek kehidupan sehari-hari. Dari sholat ini bisa menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar,
bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Karena apa? Berkahnya sholat. Ya kan senantiasa dibimbing, diarahkan oleh Allah, diberi petunjuk langsung oleh Allah, supaya berada dalam syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam surat At-Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya supaya kita semuanya senantiasa memperhatikan urusan sholat untuk keluarga kita. Jadi yang paling pantas untuk diingatkan kepada keluarganya kita itu adalah urusan sholat. Oh anfusikum wa ahlikum naro. Kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satunya adalah dengan menjaga sholat. Karena yang membedakan kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Makanya urusan yang paling pantas untuk senantiasa diingat-ingat dan senantiasa disampaikan dalam keluarga kita, yaitu adalah urusan sholat. Wastabir 'alaiha. Maka kita, karena sholat ini sifatnya ibadah yang tidak akan berhenti sampai orang yang bersangkutan meninggal, maka kita wastabir 'alaiha, maka kita bersabar untuk terus mengerjakannya. Yang namanya orang kadang-kadang dilanda kesedihan yang akut itu. Sedihnya akut stadium 4 semisal. Sehingga membuat orangnya frustasi, depresi. Justru malah di situ letaknya. Letaknya di sholat itu. Tapi banyak orang saat frustasi, depresi, itu justru malah semakin jauh dari Allah. Justru puncak frustasinya, depresinya, meninggalkan sholat. Itu na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi sholat ini sepanjang hayat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan fastabir 'alaiha, sabar ya, sabar. Sabar kita menjalankan sholat seumur hidup kita. Ini yang poin yang pertama terkait ayat surat At-Toha ayat 132. Dilanjutkan. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kadang-kadang kita itu melihat orang. Mungkin dia dagang, mungkin dia ojek, mungkin dia seorang bisnismen. Mau sholat itu mikirnya gini, ntar kalau aku sholat, ada orang beli. Ntar kalau aku sholat, ada pelanggan mau narik ojek. Ntar kalau aku sholat, ntar klien-klien bisnis saya malah pas nelpon dan sebagainya. Artinya nilai dan kadar sholat itu yang dipikirkan itu ternyata dikalahkan oleh urusan pekerjaan, urusan rizki, urusan duit, urusan fulus, urusan cuan. Bukan tidak salah. Cuma di sini Allah Subhanahu wa taala menyindir kita semuanya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah tidak meminta rizki darimu. Jadi Allah tidak meminta rizki dari kita semuanya. Justru apa? Nahnu narzuquk. Justru Allah lah yang memberikan rizki kepada kita semuanya. Maka kita harusnya malu di sini. Malunya apa itu tadi? Untuk melehno. Melehno itu Indonesianya apa Bunda? Melehno. Melehno. Menyindir lah. Menyindir orang-orang yang punya perasaan seperti itu. Aku dagang nanti kalau tak tinggal sholat sayang. Nanti sajalah.
Akhirnya seolah-olah sholat itu menjadi kegiatan yang nomor sekian. Padahal Masya Allah, kalau panjenengan sudah pernah menjalankan ibadah haji umroh, mesti masih ingat gimana saat kita menjalankan ibadah sholat di Masjidil Haram. Masya Allah, semua tutup semua saat ada azan. Orang mau buka toko, buka parfum, mainan, kurma, ditutup semua. Karena apa? Hormat untuk azan semua. Apa yang terjadi? Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana keberkahan rizki. Kita tidak mengatakan banyaknya rizki, tapi keberkahan rizki. Karena apa? Mendahulukan Allah, mendahulukan sholat dibandingkan yang lain-lain. Karena apa? Di dalam surat Al-Toha, setelah Allah mengatakan sholat, maka dilanjut urusan rizki. Maka memang nggak terpisahkan. Sholat dan rizki tidak terpisahkan. Masalahnya di sini yang kadang-kadang menjadi salah paham, seolah-olah aku lo wes sholat, nyatanya kok jam larat ae. Lah aku lo wes sholat, amen ngene-ngene ae. Berarti sudah kelihatan. Kalau sampai kalimat itu terucap, sudah terlihat sholatnya tidak ikhlas. Sholatnya karena sesuatu. Padahal Masya Allah. Kalau kita sudah ngaji seperti ini, untuk kita semuanya, khususnya untuk pribadi saya, kita harus tambah yakin betul bahwasannya siapapun yang menjaga sholatnya, siapapun yang menomorsatukan urusan sholatnya, terjamin urusan rezeki. Nah, dalam surat At-Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Setelah Allah menjelaskan sholat, Allah setelah itu menjelaskan urusan rezeki. Maka yakin siapapun yang senantiasa menomorsatukan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjamin keberkahan dalam urusan rezekinya. Tidak hanya itu saja, terakhir wal aqibatul taqwa. Dan apa? Allah pun akan menjamin kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa, dengan salah satu buah takwanya adalah menomorsatukan sholat. Allah berjanji akan mengakhirkan kehidupannya dengan kematian yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Inilah betapa pentingnya kita menjaga sholat, betapa pentingnya kita menomorsatukan sholat, karena ini adalah pesan paling utama di bulan Rajab. Ini pesan utama di bulan Rajab, yaitu urusan sholat. Dan ternyata urusan sholat itu disandingkan dengan kalimat rezeki dan kematian yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, rentetan yang kedua setelah bulan Rajab itu adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bagi kiai-kiai kuno di Jawa, para wali-wali di Jawa, akhirnya menjadikan bulan Rajab, menjadikan bulan Sya'ban dengan kalimat bulan Ruah. Karena apa? Di situ adalah waktunya kita membereskan semua urusan-urusan hablum minan nas kita. Artinya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Artinya sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah tidak ada urusan dendam permusuhan dengan siapapun. Non sewu gitu. Aslinya. Dengan cek saja. Seperti di Arab Saudi, di negara-negara Arab. Itu tradisi halal bihalal, silaturahim dari satu rumah ke rumah, itu ya ditemukan ya di budaya-budaya Indonesia, atau kalau enggak minimal budaya-budaya Melayu. Artinya itu kalau kita berdasarkan rentetan yang ada ini adalah sebelum memasuki bulan suci Ramadan,
Kita diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah, supaya urusan hablum minanas kita semuanya beres. Makanya di sini dijadikan bulan ruah karena apa? Yang paling pokok urusan kita dengan orang tua kita itu beres. Sudah meminta ampun, minta ridho kepada kedua orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal dunia, kita mengirimkan sedekah, kita mendoakan, menziarahi kuburnya, kita mengadakan acara ruahan, tahlil, selamatan, manakipan untuk leluhur-leluhur kita, orang tua kita. Supaya bagi orang-orang tua yang sudah meninggal dunia, kita kok punya salah, semoga berkat sodakohnya kita, berkat doanya kita, semoga Allah membuka pintu-pintu maafnya untuk kita semuanya atas kesan-kesan kita kepada kedua orang tuanya kita. Bagi yang sudah hidup, bagi yang masih hidup, kita betul-betul minta ampun, minta ridho, minta ikhlas lahir batin di dunia dan akhirah kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, handai tolan kita. Kita beres di sana. Beres, sudah beres. Yang ketiga, kalau sudah sasi Rejab, bulan Syakban, akhirnya kita masuk bulan suci Ramadan. Ini Masya Allah, bulan suci Ramadan. Puasa itu tidak hanya urusan menahan lapar, tidak makan, tidak minum saja. Yang puasa tidak hanya perutnya kita, yang puasa bukan hanya tenggorokan kita karena haus, tapi yang puasa juga adalah matanya kita. Makanya di dalam Al-Quran, surat An-Nur, ayat 30. Qul lil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hamba-hambanya dari golongan para laki-laki maupun perempuan, kita diminta oleh Allah untuk senantiasa menjaga pandangan mata kita dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu selain menahan haus dan lapar, berikutnya apa? Menahan atau menjaga pandangan mata kita dari yang bukan mahramnya. Ini betul-betul menjadi ujian yang sangat berat, khususnya kita yang saat ini hidup di zaman sekarang. Itu luar biasa. Gimana tantangan di media sosial saat kita keluar rumah, itu kan banyak sekali orang-orang yang tidak memperhatikan auratnya. Baik ini laki-laki maupun perempuan, tidak hanya perempuan saja. Laki-laki juga banyak. Dia pakai celana pendek. Celana pendeknya dipakai di bawah udel. Sisi kakinya di atas dengkul. Sudah aurat itu sudah. Perempuan juga sama. Makanya kita kan banyak menyaksikan orang itu rajin sholat duha, rajin mendatangi majelis, rajin zikir, rajin sedekah, dan lain sebagainya. Tapi yang wajib malah nggak diperhatikan. Apa? Menutup aurat ini wajib. Duha, tahajud ini sunnah. Tapi tetap itu baik. Tapi maksud saya banyak sekali orang-orang di luar sana
Itu yang tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang harus terlebih dahulu didahulukan. Itu banyak yang nggak ngerti. Jadi ya baik tetap masih. Tapi itu tadi, ya diutamakan yang wajib dulu. Apa? Nutup aurat yang wajib. Seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah selain urusan menahan haus dan lapar. Berikutnya apa? Menjaga pandangan. Puasa pandangan gitu. Gak cuman makan minum saja. Puasa memandang yang tidak layak untuk dipandang. Yang kedua apa? Yang kedua adalah puasa supaya lisan kita tidak menyakiti yang lain. Puasa supaya lisan kita tidak berbohong dan lain sebagainya. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berhati-hati di dalam berbicara. Karena apa? Setiap kata yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, pasti semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Maka pastikan setiap kata, setiap ungkapan, setiap perkataan yang kita sampaikan, itu terlebih dahulu sudah kita pikirkan. Juga dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala pun juga berpesan kepada kita semuanya supaya kita semuanya senantiasa qawlan sadida, senantiasa mengucapkan kata-kata yang benar. Nek cerita ojo sampai ditambah-tambahi, ojo sampai dikurang-kurangi. Jangan melebih-lebihkan sesuatu yang memang tidak ada. Hanya karena ben lucu, hanya karena ben supaya tambah heboh dan lain sebagainya. Kita jangan terpancing itu. Kan hakikatnya puasa juga, yang puasa adalah lisannya kita juga puasa. Supaya apalagi kita puasa lisannya kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un minan nisa. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Di sini yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita jangan sampai mengolok-olok, ngelak-ngelak, merendahkan orang lain. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita rendahkan orang-orang yang kita olok-olok ternyata itu jauh lebih baik daripada kita. Karena kita ngertinya hanya apa yang kita lihat saat itu juga kesalahannya saja. Makanya intisari puasa berikutnya adalah kita bisa menjaga lisan kita supaya lisan kita tidak gampang untuk merendahkan orang lain, mengolok-ngolok orang lain. Karena bisa jadi perempuan yang kita olok-olok itu justru lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Kita pun nggak boleh mencela, memberikan julukan-julukan yang tidak pantas pada orang lain, karena bisa jadi orang lain lebih baik daripada kita. Nah ini puasa itu juga seperti ini, nggak cuma menahan lapar, tapi juga menjaga supaya lisan kita tidak gampang ngolok-ngolok dan merendahkan orang. Yang keempat, puasa lisan kita itu apa? Puasa la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Dalam surat An-Nisa ayat 148.
Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang dalam berbicara, dalam berkata, itu mengungkapkan kata-kata kotor, mengumpat dan lain sebagainya. Mohon maaf sekarang ini kalau kita nonton medsos, YouTube, Instagram, TikTok, kadang ada petikan-petikan penggalan-penggalan petos podcast itu. Sekarang itu kayak orang ngomong babi, orang ngomong tolol, orang ngomong anjing, dan ungkapan-ungkapan kotor yang lain sepertinya sudah sangat-sangat sampai di level sangat-sangat sudah dinormalisasi oleh lingkungan kita. Padahal ini tadi termasuk kita puasa dalam urusan lisan kita adalah kita tidak sangat-sangat la yuhibbullah. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang senantiasa berkata-kata kotor, mengumpat. Orang Jawa bilang miso, kebun binatang metu kabeh. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang modelnya seperti itu. Nah, puasa pun itu tadi. Berikutnya, setelah kita ngerti kita puasa tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi juga puasa mata, puasa lisan, puasa perkataan. Berikutnya apa? Puasa hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita tidak dipenuhi rasa ujub, tidak dipenuhi syahwat, tidak dipenuhi buruk sangka, tidak dipenuhi menggunjing, menghina, merendahkan orang lain, dipenuhi rasa cemburu, pengecut, bakhil, tamak, boros, mubazir, senantiasa senangnya melampaui batas, riya, iri hati, dengki, keras hati. Insya Allah kita harus bisa menjaga hati kita, karena hakikatnya puasa tidak hanya menahan haus dan lapar. Hakikat puasa yang ketiga adalah menjaga hati kita. I'tilaman atallaha biqalbin salim. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Puasa. Yang puasa juga apa? Hati kita. Supaya hati kita biqalbin salim, hati kita selamat dari penyakit-penyakit hati. Tidak gampang ujub, tidak punya pikiran jahat, hati kita tidak dipenuhi nafsu, buruk sangka, pengecut, tamak, boros, riya, sum'ah, iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Kita harus bisa menjaga hati kita. Makanya apa? Orang-orang yang bisa menjaga hatinya supaya hatinya bisa selamat, hadiah dari Allah, ilaman atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Orang-orang tersebut itulah orang-orang yang bisa menjaga hatinya, memanage hatinya, maka itulah orang-orang akan didekatkan kepada surganya Allah. Luar biasa. Jadi puasa itu seperti itu. Gak cuman puasa nggak makan nggak minum, tapi juga puasa mata, puasa lisan kita. Di beberapa minggu yang lalu kita pun juga sudah membahas supaya tidak ghibah, tidak fitnah, tidak adu domba,
Karena itu bisa semuanya bisa menghancurkan nilai ibadah puasa kita. Bisa merusak puasanya kita. Dan yang ketiga apa? Puasa menjaga hati kita. Itu di sana itu. Itu poin pertama mengenai ibadah Syam Ramadan. Poin yang kedua mengenai ibadah Syam Ramadan. Itu adalah supaya orang yang menjalankan ibadah Syam Ramadan itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin setiap hari yang dialami. Orang miskin, orang fakir miskin, hidupnya lebih banyak lapar. Kenapa? Hidupnya penuh ketidakpastian. Kadang-kadang mereka makan sehari sekali, 2 kali, bahkan kadang-kadang nggak makan sama sekali. Kita biar ngerti penderitaan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak beruntung. Supaya apa? Dari kita akhirnya mengerti, memahami rasanya orang lapar itu seperti apa, maka dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita semuanya supaya kita semuanya pun akhirnya bisa memiliki rasa empati kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Memiliki rasa empati. Harapannya di sana itu. Jadi nggak semata-mata kita puasa, kita hanya menahan lapar saja. Setelah itu waktu adzan maghrib kita berbuka, selesai, taraweh, selesai. Enggak. Poin utama yang kedua dari bulan suci Ramadan ini, dari kita menjalankan Syam Ramadan, itu adalah supaya kita pun memiliki kepekaan pada orang-orang yang tidak mampu. Biar ngerti kita ini, rasanya orang lapar itu bagaimana. Makanya akhirnya bagi orang-orang yang tidak sabar, ya mokel akhirnya. Kenapa? Nggak sabar. Jangan dikira kita yang menjalankan Syam Ramadan ini, mungkin bagi kita ini enteng saja. Tapi Masya Allah bagi sebagian orang ya, berat banget nih. Serius berat banget ya. Berat banget orang puasa. Maka di luar sana banyak sekali orang mokel. Atau bahkan dari awal malah nggak puasa. Padahal KTP-nya Islam. Sekali lagi karena apa? Karena apa? Yang diundang Allah untuk menjalankan ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diundang Allah untuk menjalankan Syam Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang di sana itu. Jadi ini jenengan saya atau kita ini mungkin nganggap puasa itu enteng, nggak sahur pun ya nggak apa. Itu untuk kita, tapi di luar sana berat sekali orang. Sudah sahur saja itu tetap mokel. Sudah sahur saja sejak awal sudah pagi udah mikir nanti sarapan saja, ngapain lapar-lapar. Makanya orang-orang yang bisa berpuasa seperti panjenengan. Ini rahmat dari Allah, anugerah dari Allah yang luar biasa supaya kita bisa merasakan, menghayati penderitaan orang-orang yang juga tidak mampu yang selama ini mereka rasakan. Kita hanya sebulan, mereka setiap bulan menderita. Maka disinilah kepekaan itu pengen dilahirkan oleh Allah sebagai apa? Buah orang yang menjalankan ibadah Syam Ramadan. Yang ketiga, poin utama dari bulan suci Ramadan, dari orang menjalankan ibadah Syam Ramadan, supaya mendapatkan kemenangan sebagaimana kita nanti sampai di bulan
Idul Fitri, bulan kemenangan, itu apa? Orang berpuasa. Yakinlah, yang tahu itu cuman dirinya dan Allah. Orang lain nggak ngerti. Jadi saya misalnya ngaku puasa di dalam kamar, tiba-tiba makan minum, nggak ada yang tahu. Orang pun dengan cerita nih, kalau dengan puasa pun semua saya kan percaya. Makanya apa? Ternyata bulan suci Ramadan ini itu menjadikan kita dilatih oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang amanah, pribadi-pribadi yang siddiq. Karena hakikatnya yang ngerti cuman kita sama Allah saja. Dengan tadi makan minum apa enggak, yang ngerti cuman kita dan Allah saja. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seluruh hamba-hambanya dalam menjalankan isyam Ramadan ini supaya kita semuanya tertanam rasa menjaga amanah dan juga menjadi orang-orang yang shadiq. Itu di sana itu. Dan yang keempat, di bulan suci Ramadan ini pun poin utama yang keempat lagi dari siam Ramadan yang kita jalani itu ada apa? Supaya kita memiliki rasa hubungan sosial. Nabi Muhammad SAW di banyak redaksi hadisnya menyampaikan orang yang memberikan makan sebagai buka orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa sebagaimana orang yang berpuasa. Utuh pahalanya. Jadi ada orang puasa memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari sodakoh berbukanya untuk orang lain tadi itu. Sama persis seperti pahalanya orang menjalankan ibadah siam Ramadan. Makanya kalau kita berbicara ibadah siam Ramadan, Masya Allah, itu hablum minallah, hablum minanas, ada semua. Hablum minallah, hablum minanas, ada semua. Ada semuanya, betul. Kedua aspek itu masuk semuanya. Makanya kita harus menjaganya betul ya. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini, orang-orang yang menjalankan ibadah siam Ramadan ini, itu dianjurkan, dituntut untuk tidak hanya berpuasa untuk dirinya sendiri, tapi juga berpuasa juga untuk orang lain. Artinya apa? Memikirkan orang lain, memikirkan kerabat, orang tua, saudara yang tidak mampu, yang membutuhkan uluran tangan kita. Makanya termasuk kenapa di dalam bulan suci Ramadan ini ada zakat fitrah. Bahkan diterima atau tidaknya zakat fitrah kita, diterima atau tidaknya puasanya kita, juga dilihat apakah orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah atau tidak. Dan Islam itu indah. Bagi yang mampu zakat fitrah, nggak mampu malah diberi zakat fitrah. Indah sekali. You know. Mampu zakat fitrah, nggak mampu diberi zakat fitrah. Ini di sana itu. Insya Allah. Kenapa di dalam bulan suci Ramadan itu diwajibkan untuk menjalankan zakat fitrah? Ya karena itu ada nilai-nilai sosial. Supaya melahirkan kepekaan rasa sosial kita. Supaya kita menjadi orang yang tidak sombong. Seolah-olah
rezeki kita itu hanya untuk kita, anak-anak kita saja. Tidak semata-mata di sana itu. Bagi orang yang sudah mencapai satu nisab, artinya sudah memiliki harta mencapai 85 gram emas, atau kemarin waktu kita bahas mengenai zakat mal dan urusan-urusan zakat yang lain, atau kalau sekarang mungkin di titik angka 200, kalau harga emas 3 jutaan, maka 259 juta. Jadi orang yang telah mencapai nominal satu nisab wajib mengeluarkan zakat mal manakala memiliki uang 259 juta. Maka termasuk adanya zakat fitrah, zakat mal. Ini semua itu hakikatnya arahnya apa? Ya kepekaan sosial. Supaya apa? Rasa keadilan ini ada. Artinya semisal orang-orang Islam betul-betul memiliki kesadaran mengenai kepekaan sosial. Kalau bahasa gampangnya ada subsidi silang. Saya yakin keadilan itu memang betul-betul terwujud. Ini betul-betul terwujud. Ini yang di sana. Ya karena apa? Ya karena itu tadi. Orang-orang yang tidak mampu juga mendapatkan perlindungan dari siapa? Ya dari orang-orang yang mampu. Bina di sana. Berikutnya, terakhir, poin utama dari Syam Ramadan ini adalah puncak-puncaknya ya ini, 10 hari terakhir. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Masya Allah. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak tidak hanya pribadinya, tapi juga keluarganya untuk apa? Untuk menjadikan detik-detik akhir di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan, sebagai hari yang harus dimanfaatkan untuk total ibadah. Makanya kalimatnya fa idza kana al-ashru syammara wa shadda mi'zara. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhlitul ishrina bi sholati wa shaumin wa naumin. Fa idza kana al-ashru syammara wa shaddal mi'zara. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada 20 hari pertama, jadi di bulan Ramadan itu Nabi kita itu mengkombinasikan antara sholat, puasa, dan tidurnya. Jadi diseimbangkan. Tapi fa'idza kana al-ashru, tapi saat Nabi Muhammad memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syammara wa syaddal mi'zara. Nabi Muhammad bersungguh-sungguh mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Mengencangkan sarungnya di sini apa? Menjauhi istri-istrinya. Apa? Nabi betul-betul memfokuskan dirinya di 10 hari terakhir ini untuk menjadikan seluruh waktunya sebagai waktu ibadah, berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Nabi kita, Nabi Muhammad di 10 hari terakhir ini, Masya Allah, ya Allah,
idza dakhala al-ashru syatta mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadhu ahla. Tidak hanya untuk pribadinya Nabi, tapi untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Nabi pun menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir dengan membangunkan semua anggota keluarga, putrinya, menantunya, cucu-cucunya. Untuk apa? Memperbanyak iktikaf. Karena apa? Kebiasaannya Nabi di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kana ya'ti kifu. Kana ya'takiful asyra awakhira mir Ramadan hatta tawaffahullah. Artinya Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan apa di 10 hari terakhir? Memperbanyak iktikaf di 10 hari terakhir. Artinya kalau panjenengan tidak memungkinkan, ya di tempatnya masing-masing. Dipakai untuk berzikir, malam-malamnya dipakai untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, dosa-dosa kita minta ampun kepada Allah. Semua orang punya masa lalu. Semua orang punya masa kelam. Kita ini kesempatan. Terlebih apa? Terlebih memang kita sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ataupun khususnya di 10 hari terakhir ini berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini kesempatan waktu yang sangat tepat untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah. Karena hakikatnya orang-orang yang doanya tidak diijabah oleh Allah, cita-citanya sulit terwujud, itu karena apa? Bisa jadi karena banyaknya dosa-dosa yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang terpenting apa? Alhamdulillah kita semua diberi panjang umur oleh Allah sampai akhirnya bisa membersamai bulan suci Ramadan, sampai akhirnya masuk di 10 hari terakhir. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan bocoran, taharrau lailatal qadri fil ashri awakhiri mir Ramadan. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita semuanya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Karena memang kebanyakan malam Lailatul Qadar itu terletak di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang justru di saat itu banyak orang justru sudah meninggalkan masjid. Artinya sekarang ini yang tersisa di 10 hari terakhir, yang masih tersisa menjalankan jamaah-jamaah di masjid musola, itu tinggal pemain inti saja. Pemain-pemain cadangannya sudah banyak ke mall, ke pasar, sudah sibuk atau sudah capek, tarpeh katanya, lebih milih untuk ngobrol-ngobrol saja, pakai untuk makan-makan saja. Padahal ini justru kebalikannya justru malah Nabi kita memberikan contoh teladan itu 10 terakhir, masya Allah, gaspol remdol betul itu, iktikafnya, zikirnya, ibadahnya, doanya, itu gaspol remdol betul. Sampai-sampai Nabi itu hidupnya lebih banyak di masjid daripada di rumah, itu di 10 hari terakhir. Tapi kebalikannya, kita ini malah justru kebalikannya, 10 hari terakhir itu malah kita sudah rame-rame meninggalkan masjid, menjauhkan diri kita dari masjid, menjauhkan kita dari unsur-unsur ibadah. Adalah Masya Allah, ini tadi Nabi Muhammad SAW sudah membocorkan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Maka ini adalah kesempatan kita di detik-detik akhir ini, setiap malam istiqomahkan
untuk membaca Quran sak mampunya kita, yang penting istiqomah. Karena kalau kita membaca Al-Quran dan nanti di saat malam kita membaca Al-Quran ketemu dengan malam Lailatul Qadar, kalau kita hari biasa kita mendapatkan 10 kebaikan dari satu huruf dari Al-Quran, dan kalau kita membaca di bulan suci Ramadan, satu huruf itu adalah 100 kebaikan. Dan kalau semisal kita membacanya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, tinggal ngalikan saja 100 kali 1000 kebaikan yang akan kita dapatkan. Ini baru satu huruf. Tidak hanya Al-Quran, zikirnya kita. Satu kali kita bersolat, ketemu malam Lailatul Qadar, tinggal ngalikan saja. Maka termasuk istiqomah kan di 10 hari terakhir ini, kita sedekah. Berapapun, seikhlasnya kita. Karena apa? Itu tadi, ketemu malam Lailatul Qadar sekali. Misal kita sedekah 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Tinggal ngalikan saja. 100.000 kali 1000. Masya Allah, berapa itu? Atau M itu sudah nilainya. Saya kita bayangkan. Ini kalau kita mau memanfaatkan setiap malam terakhir yang tersisa ini dengan keistiqomahan kita. Entah ngajinya, entah sodakohnya, entah apapun itu. Kalau bisa malah semua. Dipol-polno semuanya. Mumpung kita masih diberi panjang umur. Belum tentu tahun depan kita pun diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Makanya nikmat ini, mari kita manfaatkan betul. Minta ampun kepada Allah. Mohon ampun setiap malam. Setiap saat, nggak cuma malam, setiap saat di bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih di 10 hari terakhir. Minta ampun kepada Allah. Dosa kita banyak, tapi yakinlah rahmatnya Allah, pintu tobatnya Allah jauh lebih besar daripada besarnya dosa-dosa kita. Makanya kita nggak usah berputus asa. Mari kita manfaatkan betul di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu dari saya tadi sempat ada WA sampaikan oleh admin saya tadi, intinya diminta juga untuk memberikan pesan dan kesan. Ya, intinya kalau pesan dan kesan saya untuk bunda-bunda semuanya, ya tetap istiqomah di jalan kebaikan ini. Jadi yang aktif di organisasi apapun, di Wamit, Senja apa, Senja apa, apa pun, Senja apa ya namanya, Senja, Senja, kita istiqomahi, jangan berhenti terus ilal yaumil qiyamah. Karena saya yakin banyak sekali orang-orang tercerahkan ini dari majelis-majelis online-nya jenengan ini. Banyak orang-orang yang sudah lupa akhirnya ingat. Banyak orang-orang yang mungkin sudah agak salah langkah akhirnya ingat. Ada orang-orang sudah lemes, sudah nggak semangat ibadahnya jadi semangat. Salah satunya nih dari media-media jenengan seperti ini. Makanya semoga pesan dari saya, semoga semua pengurus tetap semangat menjalankan perjuangan dan amanah ini. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi, tambah baik dan terus baik. Semoga semua perjuangan panjenengan, termasuk perjuangan jenengan di bumi Formosa untuk mengais rezeki dari Allah, termasuk perjuangan panjenengan untuk menghidupkan dinul Islam melalui majelis-majelis taklim yang jenengan bikin ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesuksesan untuk panjenengan semuanya, dan menjadikan ini sebagai bukti, sebagai amal kebaikan panjenengan semuanya. Okay? Semoga diridhoi semua oleh Allah. Semoga puasa kita, perjuangan panjenengan di bumi Formosa diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Semoga doa-doa kita selama ini semoga didengar oleh Allah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Dan terakhir pesan saya,
Untuk panjenengan semuanya, dengan semuanya luar biasa, hebat sekali dengan semua. Di tengah sibuknya bekerja, panjenengan masih menyempatkan waktu untuk bisa terus khidmah di agamanya Allah seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini membungahkan, membahagiakan Allah, membahagiakan Rasulullah. Panjenengan semuanya semoga menjadi umat-umat yang dikasih oleh Allah, dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi hamba-hambanya Allah, saat disayang oleh Allah. Menjadi umat-umatnya Nabi yang senantiasa dibanggakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Oke. Saya kembalikan kepada Bunda Moderator, monggo dibuka untuk sesi tanya jawab. Oke, monggo silakan Bunda Moderator. Shallu ala Nabi Muhammad. Alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Mohon maaf Gus niki karena waktunya sudah hampir maghrib. Jadi untuk sesi tanya jawabnya dipun sedikit mawon nanten nggih. Oh, dan maghribnya Nggih, berarti nggih. kalau di sana kalau di sini berarti jam sekarang ini malah maghribnya itu. Nggih Gus. Nggih, tinggal Oh. tinggal 6 menit 7 menit. Dan ya, nggih. Mari bersama-sama Ya. kita menata niat, menata hati kita semuanya, kita fokus kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, karena kita adalah hamba-hambanya yang lemah, kita hamba-hambanya yang banyak dosa, banyak khilaf, tapi siapa lagi yang kita minta kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semoga bibarkatin majelis kita ini, bibarkatin majelis khatmil Quran ini, bibarkatin majelis zikir ini, bibarkatin majelis silaturahim ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa-doa kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita semuanya, impian-impian kita, cita-cita kita semuanya. Semoga hasil qabul semuanya. Amin Allahumma amin. Bismillah biniyatil qabul biniyatis salam ila hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabbana ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtari wa ala alihi wa sahbihi. Salatan taghfiru biha li ummati sayyidina Muhammadin kulla dhunubil laili wan nahari wa barik wa sallim ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu ambu laka bi ni'matika alayya wa ambu bi dzambi faghfirni fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa talamizana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah amin. Ya Allah, Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirati afisatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Ya Allah, Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi batila wa aghnina min ghairi imtila. Allahumma rizqana min al-uquli awfaruha wa min al-azhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi adyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha
Ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabbana ya Allah. Allahumma razuqana al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabba. Allahumma razuqana rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Maqasid dunya wal akhirah ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi khair wa nutfin wa afiyah insyaallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Dari kami terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak khilafan. Akhirul kalam, salam baby, salam bahagia untuk semuanya. Selamat berbuka puasa. Sebelum berbuka nanti berdoa dulu. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergembira, semuanya selamat berbuka. Monggo-monggo sedoyonipun sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.